Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Ya, kita kembali lagi bersama saya sebagai moderator Ahmad Zulfikar dan narasumber kita Mas Tris Budianto dari aktivis fisioterapi di RSUD Ciawi. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang bahayanya sakit pinggang. Sebelum itu, kita tanyakan dulu ya teman-teman ya. Di masa pandemi ini, pandangan fisioterapi itu tentang sakit pinggang itu seperti apa ya Mas Tris? Baiklah, makasih Saudara Ijul. Untuk kondisi pandemi saat ini, kita selain untuk tetap bugar, kita juga dituntut untuk selalu mempertahankan kapasitas fisik. Nah, untuk kita memiliki kapasitas fisik yang optimal, sudah barang tentu kita dituntut untuk tetap sehat, segar, dan bugar. Nah, bagaimana kondisi fisik kita agar tetap bugar? Nah, yang pertama, kita harus patuhi dulu protokol kesehatan seperti biasa, keadaan seperti saat ini, bahwa kondisi saat ini memang kita dituntut harus mau, ya kan? Karena walaupun di luaran kita lihat masih banyak orang yang tidak mematuhi protokol, tapi ya kita tetap harus menjaga keselamatan diri dan lingkungan kita. Lalu yang berikutnya, kita juga harus rutin olahraga minimal 30 menit sehari. Nah, lalu kita juga harus menjaga asupan. Nah, asupan yang bagaimana? Asupan gizi yang seimbang. Dan lalu kita juga harus istirahat atau tidur yang cukup 6-8 jam. Nah, pertanyaan tadi terkait dengan apa yang kita lakukan bila kita mengalami sakit pinggang. Nah, sebelum kita bicara masalah sakit pinggang, kita bicara yang masalah tidur tadi. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pemilihan alas tidur, ya kan? Nah, yang kedua adalah posisi tidur. Nah, alas tidur ini seperti kasur dan bantal. Nah, untuk kasur itu harus keras, ya, tapi empuk. Nah, artinya tidak amblas, tapi nyaman untuk digunakan. Nah, bila kita tidak menggunakan kasur yang sesuai dengan standar, itu biasanya akan menimbulkan masalah. Ya. Selain tidak nyaman di badan, juga bisa menimbulkan nyeri. Nah, artinya ketika kita tidur itu bagian tubuh yang terus bekerja itu ada di bagian pinggang. Ya kan? Coba kita perhatikan kasur ya. Kasur yang udah lama kita pakai itu biasanya melengkung di bagian tengah. Nah, itu artinya apa? Ada salah satu bagian tubuh yang terus bekerja selama kita tidur dan terbebani dari situ. Jadi kadang kita bangun bukan merasa enak atau merasa lebih segar, bahkan yang kita rasa itu adalah nyeri di sekitar pinggang, punggung, bahkan menjalar sampai ke paha, seperti itu. Nah, itu untuk alas tidur. Lalu bagaimana dengan bantal? Nah, bantal itu bahannya bebas apa saja, yang penting dirasa nyaman. Tapi kita harus perhatikan ukuran atau tinggi bantal. Kita bisa pilih bantal yang ukurannya tetap menjaga stabilitas pada postur tulang leher atau tetap lurus pada posisinya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, coba kita ambil pada posisi tidur miring, itu posisi kepala dan leher harus tetap pada posisi lurus, jadi nggak terlalu melengkung ke atas atau ke bawah. Nah, lalu untuk posisi tidur, ini ada 2 posisi yang kita anjurkan. Yang pertama adalah posisi tidur telentang. Nah, untuk posisi tidur telentang ini kita posisikan bantal sampai mengenai pundak atas. Jadi bagian dalam bantal itu harus mengenai
bagian atas daripada pundak. Nah, ini tujuannya untuk mencegah terjadinya cedera dan kekakuan serta nyeri pada tengkuk leher dan bagian dalam. Nah, cedera ini terjadi karena biasanya leher itu terlalu melengkung ke atas atau ke depan dengan waktu yang lama selama kita tidur. Nah, seperti itu biasanya timbul nyeri karena kesalahan pada peletakan bantal ketika kita tidur terlentang. Nah, itu biasanya nyeri di daerah tengkuk dan leher bagian dalam. Lalu untuk posisi miring, itu kita bisa letakkan bantal hanya di bagian kepala dan leher. Nah, ini beda dengan posisi tidur terlentang, jadi tidak ada bagian lain yang tertindih, ya. Tertindih pada bagian bahu dan dengan atas. Nah, jadi kepala dan leher ini tidak perlu turun atau terlalu melengkung ke atas. Nah, hal ini biasanya ada kerja otot ya berlebih di daerah leher samping itu menjalar ke pundak, nah, bahkan sampai ke belikat. Nah, untuk bagian bantal yang tertindih cukup lama di bagian bahu ini menimbulkan nyeri dan juga kekakuan, bahkan kesemutan terkadang dialami sampai ke lengan bawah. Nah, jadi kesimpulannya banyak sekali kasus nyeri ya di daerah tengkuk, pundak, daerah leher, bahu, lengan atas. Ini tidak diketahui pasti apa penyebabnya. Nah, kadang juga kita pasien itu kalau ditanya kenapa nyeri lehernya, kenapa nyeri bahunya, nah rata-rata mereka mengatakan nggak tahu pasti apa penyebabnya. Nah, ternyata banyak kasus ini masalahnya adalah dari kesalahan pemilihan alas tidur dan posisi tidur. Oke, kan tadi Mas Tris bilang banyakkan masalah sakit pinggang ini terjadi pada posisi tidur. Ya, Nah, ada nggak sih posisi-posisi lain, aktivitas-aktivitas lain yang mungkin bisa menimbulkan sakit pinggang gitu. ya, Terus kalau udah sakit pinggang tuh harus bagaimana sih kita? ya. Tadi kita mulai dari awal posisi ya. Ya, Kita biasa lakukan itu adalah posisi tidur itu sendiri kan yang memang banyak orang yang tidak memahami atau menganggap ini hal yang tidak dirasa penting, Oke. tapi memiliki dampak yang luar biasa terhadap kesehatan kita dalam melakukan aktivitas keseharian. Nah, setelah posisi tidur itu kita perhatikan juga dari tidur ke duduk. Duduk ke duduk ya. Oke. Ya, banyak orang yang salah melakukan gerakan ini karena ya itu tadi, karena tidak merasa ada masalah. Nah, tapi masalah ini muncul ketika memang ada ketidaksiapan dari bagian otot punggung dalam melakukan gerakan secara mendadak. Ya. Nah, untuk mencegah terjadinya hal ini, biasakan bangun itu dari posisi miring. Posisi miring. Ya. Oke. Tekniknya itu kita miring, biasanya kan kita miring dari kepala ke pundak, terus bagian panggul ke lutut. Nah, setelah posisi miring full, itu turunkan kedua kaki, lalu dorong bagian atas badan dengan lengan. Nah, itu lebih aman. Itu biasanya itu untuk orang-orang yang memang masalah pada tulang punggung atau pinggang bawah itu lebih aman. Oke. Seperti itu. Nah, kalau misalkan udah timbul nyeri, Ya. itu atau nyeri yang terjadi pada saat itu yang biasa kita sebut dengan nyeri akut. Kebanyakan kan kasus itu dipijit, Ya, betul. atau dipijat atau kita lakukan ada penekanan di area nyeri. Nah, itu sebetulnya sangat dilarang karena itu akan memperberat kondisi dan juga memperpanjang usia pemulihan. Oke. Gitu. Jadi apa yang dilakukan? Pertama, selain kita minum obat nyeri atau kalau emang ada radang kita minum tambah juga obat radangnya itu sesuai dengan dosis dokter ya. Lalu kita bisa lakukan kompres es, ya, kompres es, tapi jangan terlalu lama juga, nanti bisa malah menyebabkan
tambah nyeri juga karena dia kalau kita bilang vasodilatasi ya. Oke, kalau misalkan bedanya kompres es sama kompres anget buat sakit pinggang tuh apa? Ya tadi saya bilang kalau kondisi dia masih baru rasa nyeri atau kondisi akut, selain jangan dilakukan penekanan ya kompres dingin. Kompres dingin. Nah itu untuk 2 kali 24 jam. 2 kali Ya. 24 jam ya. Itu dilakukan minimal 1 kali sehari. Itu kan Ya. sehari. Nah setelah itu bisa dilakukan kompres hangat. Kompres Ya. hangat. Bertujuan untuk mengurangi nyeri, mengurangi kekakuan. Biasanya kalau udah nyeri pasti kaku kan, Ya. atau biasa kita bilang spasme seperti Spasme, itu. ya. Nah, kalau ya masalah setelah dikompres dingin dan hangat tidak terselesaikan, itu bisa kita lanjut penanganan ke bagian fisioterapi. Nah, di situ nanti kita ada penanganan khusus untuk yang tadi dan ditambah untuk stabilitas dan juga untuk lingkup gerak sendinya. Seperti itu. Sudah? Ya. Oke, misal kalau kita udah merasakan sakit pinggang nih Mas Tris, Ya. udah lama misalkan, ataupun baru gitu ya, apa sih yang harus kita hindari supaya nggak makin parah sakit pinggang kita? Ya. Kita untuk sebelum ke sana kita juga harus identifikasi keadaan dulu. Ini pastikan dulu ini kita sakit pinggangnya kenapa. Ya. Ya. Kebanyakan kan orang sakit pinggang dirasa tiba-tiba, ya kan? Tanpa ada gejala awal yang diketahui pasti, atau misalkan jatuh gitu kan, atau salah angkat tiba-tiba langsung sakit. Biasanya itu jarang. Jadi datang ke kita itu kondisinya memang sudah nyeri, Ya. dan setelah kita lakukan asesmen atau pemeriksaan awal, ternyata riwayat penyakit yang lalu itu dia pernah jatuh. Bisa beberapa tahun sebelumnya. Ya. Itu. Nah, masalahnya muncul setelah dia usia lanjut karena kan fungsi dari organ atau sistem dari tubuhnya kan sudah mulai menurun. Ya. Nah, setelah itu barulah dia timbul masalah nyeri dan kekakuan serta fungsi seperti itu. Oke. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana, apa yang harus dilakukan? Ya, setelah kita identifikasi sudah dipastikan oh ini hanya ototnya aja gitu kan. Nah itu kita bisa penanganan sesuai dengan masalah. Hanya ototnya aja cukup di minum obat atau dibantu fisioterapi seperti diberi tindakan terapi panas, ada terapi gelombang listrik ya kan. Dan memang kalau misalkan ada kondisi yang lebih parah seperti ada pergeseran pada tulang atau ada penekanan pada saraf atau bantalan di tulang belakang yang sebelumnya bisa terjadi karena benturan atau kecelakaan ya kan. Nah, itu bisa ditambah dengan alat bantu. Kita biasa bilang korset biasanya. Ya. Korset. Tergantung itu tinggi area cederanya. Kalau abang dia darah pinggang ya hanya sampai pinggang. Kalau dirasa sampai ke punggung atas itu ada alatnya khusus juga. Jadi kesimpulannya sakit pinggang itu sangat mengganggu ya Mas Tris ya. Ya. Nah, teman-teman ini kita udah tahu ya, sakit pinggang itu lumayan berbahaya juga kalau misalkan nggak ditangani dengan serius. Nah, kalau misalkan teman-teman punya sakit pinggang terus sudah lama nggak hilang-hilang, bisa konsultasi ke dokter di RSUD Ciawi ataupun langsung nanti di terapi sama fisioterapisnya di sini ya. Ya. Betul. Oke, udah. Terima kasih Mas Tris Oke. atas ilmu-ilmunya, semoga Ya, bermanfaat untuk sama-sama. semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.